Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 30 Juni, Pekan Biasa ke-12. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Berilah kami kepercayaan yang dalam bahwa tangan-Mu akan melindungi kami dari segala mara bahaya dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa penyakit kusta masih dianggap berbahaya. Maka para penderita kusta harus dijauhkan dari tengah masyarakat. Seperti penderita COVID-19 yang lalu, yang sungguh menakutkan sehingga yang terpapar harus dikarantina. Penderita kusta dulu selain menderita secara fisik, mereka juga digolongkan sebagai pendosa, sebagai orang yang terkutuk, sehingga beban batinnya sungguh berat. Mereka tidak hanya merasakan sakit secara fisiknya, namun juga batinnya menderita. Sikap Yesus lain dengan orang zaman itu. Si orang kusta datang dan memohon penuh percaya untuk disembuhkan. "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus merespon seraya mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga orang kusta itu sembuh, dipulihkan kesehatan fisiknya. Dan lebih dari itu, pemulihan batin dan martabatnya. Ia menjadi manusia baru yang dapat bersosialisasi lagi dengan sesamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, orang kusta sembuh adalah gambaran maksud kedatangan Yesus, yaitu hendak mengembalikan status manusia dari keadaan jauh dan terpisah menjadi dekat dengan Allah.
mengembalikan manusia agar ada sikap menerima satu sama lain, tidak membuat sekat pemisah, tetapi bersaudara sebagai sesama. Inilah salah satu misi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang merasa diri sebagai anak-anak Allah Bapa yang satu. Agama mengajak, membimbing, dan mengantar setiap pribadi meyakini diri bersaudara di hadapan Allah yang Maha Kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama juga diajak untuk seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada sesama kita, agar kita saling mencintai, saling menghormati, dan menerima sesama kita, karena mereka adalah manusia seperti kita, yang adalah makhluk yang dicintai oleh Tuhan. Maka kita bersama diundang untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan, menjadi berkat, menjadi saluran rahmat Tuhan untuk sesama kita dalam kehidupan kita setiap hari. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.